7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Halo, balik lagi bersama kami. Ada Agim, ada Ajam, saya Fikri. Kita di sini sekarang mau ngebahas negara yang udah lolos juga di Tes Pildun. semifinal ya, iya, benar. Semifinal. Negara yang digadang-gadang menjadi kontender terberat Argentina. Betul, yang ada diktator itu kan? Iya, diktator Mbappe. Ten. Negaranya Prancis. Prancis ini negara yang hebat. Kenapa? Betul. Gak tahu. Ya, jadi sekarang kita ngebahas Prancis. Nah, soal Prancis itu di Eropa. Benar. Benar kan? Betul. Salah satu negara Eropa yang lolos sampai babak semifinal selain Spanyol dan Norway mungkin nanti ya. Mungkin. Masih ada Inggris kan? Ya, ada kemungkinan ada Inggris dan lain-lain. Prancis ini terletak di mana sih? Anjir. Di benua Eropa tadi kan? Betul. Di Eropa terus masuk Europa Union juga. Ya, betul. Secara geopolitik. Benar. Prancis ini kalau dilihat-lihat letak negaranya itu di dekat Inggris. Betul. Di kiri kanan ya di petanya. Ya adalah pokoknya. Ya, pokoknya Prancis ini diliputi ada pegunungan, ada pantai. Pantai ada? Iya, Ada kan pantai. lebih Marsnya pantai. Nah ya, jadi berarti kalau ada pantai, ada pegunungan berarti ada galangan kapal juga. Betul. Nah, secara historis mungkin apakah sama Jam kalau misalnya Spanyol sama Prancis ini? Dari sejarah masuknya bola sama. Masih di abad yang sama, abad 19. Yang bawahnya itu lagi Inggris. Pedagang, pelaut, sama bukan kaum sih, lebih ke kayak mahasiswa lah gitu, pelajar-pelajar. Oh, yang belajar Pelajar Inggris. yang belajar di Paris. Paris, kok Paris? Di Prancis. Di Prancis. Nah, gitu. Terus langsung berkembang di industri-industri juga dekat-dekat pelabuhan, dekat kota-kota, langsung berkembang jadi gede lah gitu. Sampai akhirnya pada tahun 1932 barulah dibentuk liga profesionalnya, itu Ligue 1. Oh, loncatnya cepet ya. Iya. Kan masih satu abad itu. Oh iya. Tahun 18-an. Oh, 19. 19. Oh, Kan pertama masuk kan abad 19. Oh iya. Sedangkan dibentuknya itu 1932. Oh, berarti termasuk liga yang ya di modern ini liga paling tua lah. Maksudnya kalau ngeliat dari abad 19 nih. Rata-rata liga Eropa emang liga tua semua. Oh. Apa lagi? Ya, 19-an. Liga top. Yeah. Semuanya emang liga Eropa liga tua, bisa dibilang lah. Bisa dibilang. Karena semuanya pada abad 19. Kalau misalnya dilihat-lihat emang sih. Maksudnya secara berdirinya juga kan negara Prancis emang udah lama. Negara Prancis kan berdiri udah lama ya, udah ngelewatin berapa zaman dia, dari zaman Marie Antoine. Siapa ya? Siapa sih? Ya itulah. Mrs. Antoine itu. Terus kan ada revolusi Prancis ya. Itu sejarah sepak bola berkembang di Prancis juga gara-gara itu, revolusi Prancis. Iya, revolusi. Yang tahun 1789. Jadi karena pas revolusi itu ada moto kayak kebebasan, kesetaraan, sama persaudaraan. Nah, itu tuh yang jadi buat perkembangan sepak bola Prancis. Karena beda sama Spanyol. Kalau Spanyol kan ada identitas daerah yang dibawa. Tapi kalau Prancis bukan identitas daerah yang dibawa, tapi keberagaman tadi yang menyatukan ras-ras dari beberapa ras gitu. Lagi ada tambahan soal revolusi? Nanti mungkin dilanjut karena akan bersinggungan soal karena Prancis ini secara tim nasional sekarang ya kebanyakan kan. Emang dari kesejarahan juga Prancis kan emang pernah mengkolonialisasi beberapa negara di benua Afrika kan. Betul. Salah satunya mungkin yang pakai nama-nama kote ya? Kayak kote di Ivoire yang kayak gitu-gitu. Pantai Gading dan ya pokoknya Afrika colonial state itu. Ya sepanjang abad 20 lah. Ya. Kayak Maroko juga masuk nggak? Masuk. Kan bahasa kedua Maroko Prancis. Oh. Ya, betul.
Makasih. Sama-sama. Kan Revolusi. tadi si Prancis timnas sekarang itu banyak dari imigran dari hasil kolonial tadi kan, Betul. yang banyaknya dari Afrika Utara, yang apa nih cote-cote kan. Yeah. Terus diikuti juga karena apa tuh Jim? Nah, Bisa kayak gitu? Tingginya multikulturalisme di Prancis ini startnya itu di revolusi industri, lalu juga Perang Dunia I Oh ya. dan Dua. Nah, khususnya revolusi industri ya, karena mungkin para sisi kanan, sisi sayap sayap kanan itu Sayap kan kanan dan kiri lagi ya. Wing lagi ya. betul, butuh pekerja Ya. yang murah, yang murah. Oh ya, sama kayak kita waktu bahas pada Gading kan. Betul, iya. Yang Prancis butuh kopi tapi butuh pekerja. Betul. Makanya diambil dari para kolonial state ini. pada zaman kolonial itu. Kolonial state. Itulah akhirnya multikulturalisme ini sangat tinggi di Prancis, berangkat dari revolusi industri. Di akhirnya berkembang dan menjadi banyak. Salah satunya mungkin selain di Eropa, di bagian Afrika Utara ya, ada negara yang disebut negara Maghribi, yaitu ibu kota kedua. Ada Aljazair, Tunisia, dan Maroko gitu, dan kolonial state yang di Afrika. Mungkin salah satu contoh yang terkenal mungkin di Aljazair kan Zidane. Zidane, terus Tunisia dan Maroko, banyak lah gitu. Bape ibunya dari Maroko. Dari Maroko. Jadi itulah awal dari. Salah, Bape ibunya Aljazair. Hakimi kali. Ya itulah. Tapi istilahnya punya. Yang orang Prancis dari Afrika Utara mah Zidane, Cok. Mbappe mah salah, beda. Istilahnya ya punya kayak itulah keterikatan, lalu juga karena banyaknya imigran ini dari Afrika dan negara-negara Aljazair, Tunisia, Maroko, membuat imigran ini sebelum akhirnya mengenal sepak bola, istilahnya mengalami korban diskriminasi ya, gitu. Diskriminasi, rasisme pastinya, terus juga gerakan xenofobia. Xenofobia itu jadi misal kita datang ke daerah budaya A, kita membawa budaya B, di budaya daerah A itu menolak, itu disebut gerakan xenofobia. Egosentris ya. Etno. Bisa etno, bisa ego. Lalu juga Islamofobia juga sempat ada di Prancis, karena itu tadi Aljazair, Tunisia, Maroko kan Islamnya sangat kental. Nah, kan itu menjadi, menurut Agim ya ini, terjadinya rasisme dan diskriminasi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai revolusi Prancis yang ada, yang tadi disebut sama Ajiam tadi soal liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Kan itu menjadi paradoks ya, akhirnya membuat para imigran ini istilahnya mencari alat, sama seperti Spanyol mungkin ya, mencari alat untuk memperlihatkan identitas dia gitu. Identitas dia, ditambah juga mungkin berbeda dengan Spanyol, ada juga mungkin imigran ini menjadikan sepak bola ini istilahnya social bridge, jembatan untuk berhubung dengan masyarakat asli Prancis, social bonds, akhirnya mempunyai keikatan. Lalu juga ada social links, itu istilahnya para imigran ini akhirnya diwadahi oleh pemerintah gitu. Dan salah satunya itu sepak bola, dan itu didukung oleh mungkin dengan berkembangnya manusia, SDM di sana, lalu juga pemerintah di sana. Salah satunya mungkin Federasi Sepak Bola Prancis ini mewadahi mereka. Akhirnya mungkin itu yang jadi salah satu sepak bola Prancis sekarang maju dan ya bisa dibilang mayoritasnya imigran gitu. Tapi ini juga berkaitan nggak sih dengan imigran tuh, kayak karena di Afrika tuh bisa kita bilang banyak perang saudara lah gitu.
Oh, jadi Iya. eksodus ke Exodus gitu. Iya, khususnya di Pantai Gading ya. Karena kita tahu peristiwa sebelum Drogba Yap, terkenal banget kan, isu soal apa sih, eksodus eksodus ya itu dari antar suku itu kan tinggi sekali. Akhirnya mungkin ada beberapa yang pindah pindah ke Perancis karena mungkin negara-negara kolonial state di Prancis. Afrika Oh ini iya. punya punya kesempatan untuk berpindah ke Perancis gitu. Itu Ya mungkin. zaman ini lah ya, migrasi gede-gedean ya. Itu karena setiap kolonial state punya ciri khasnya sendiri ya gitu. Yeah. Kolonial dari Prancis punya ciri khasnya, terus kolonial dari Belanda punya ciri khasnya, Iya, iya, betul, betul. dari Inggris juga punya ciri khasnya. Pasti. Nah, salah satu di Prancis itu kolonial state dari Prancis Prancis ini punya kesempatan untuk pindah ke Parisnya, berpindah pindah ke ke Prancisnya. Prancis. Itu mungkin Oh. salah satu multikulturalisme juga cukup tinggi itu. Berarti kultural itu tidak secara langsung mempengaruhi bagaimana kultur yang sudah ada di Prancisnya itu sendiri. Iya, karena mungkin Agim kurang tahu ya, maksudnya secara sifat asli orang Prancis seperti apa, tapi Jadi secara kasat mata. tapi secara kasat mata budaya asli Prancis tidak begitu, dia tidak terlalu tidak terganggu dengan adanya multikulturalisme ini. Itu justru malah jadi satu kesatuan walaupun berbeda-beda itu. Walaupun sempat jadi konflik. Ya, xenophobia itu, cuman dengan SDM makin berkembang itu bisa diatasi. Tapi jujur maksudnya kalau ngelihat waktu kemarin PSG kan notabene dia kota dengan kota gede lah, kota metropolitan lah kan. Ibu kotanya lagi. Ya waktu PSG menang, yang turun ke jalan yang kayak gitu-gitu kan kebanyakan orang yang dari Afrika yang udah lama di Paris. Ya, jadi bisa jadi keturunan atau bisa memang jadi keturunan atau baru juga. Tapi mereka merayakan di Parisnya ya ramai gitu, banyak kan gitu, kayak ada orang banyak itu, ada orang Asia, ada orang Afrika, ada orang Eropa sendiri yang kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya itu sudah jadi yang tadi Agim sebut social bonds ya. Kayak itu sudah jadi keterkaitan punya ikatan lah. Keterikatan. Salah satunya caranya dengan sepak bola itu. Jadi istilahnya PDKT. Itu berarti hasil dari produk PDKT-nya orang Prancis, keturunan Afrika ke orang Prancis asli mungkin dengan sepak bola. Bisa. Ibarat PDKT-nya akhirnya menjadi punya kaitan dan akhirnya itu menjadi ya kerjasama dan itu tercermin lah dia di timnas Prancis. Karena terkenal Prancis itu dari berbeda ras, agama, terus budaya, sepak bola jadi pemersatu. Tapi walaupun kadang ada tesisnya Jo, di beberapa mungkin ini sama di beberapa negara juga pasti ada yang kayak gini. Di beberapa kesempatan kadang ada beberapa orang yang kalau misalnya timnasnya lagi unggul, ya mereka disebutnya orang negaranya, orang negara mereka yang membela gitu, kayak misalnya Prancis gitu, dia orang Prancis. Tapi ketika Prancis lagi main jelek, satu orang ini nggak perform, nah orang ini tuh biasanya karena dia bukan orang Prancis. Kan kadang ada yang banyak gitu, makanya ambil contohnya Ozil lah waktu itu, walaupun itu Jerman, Ozil Jerman. Ozil di Jerman. Walaupun itu sikap yang sangat disayangkan itu bagi orang ya yang di zaman modern kan rasisme tidak bisa ditolerir gitu. Ya kayak gitu kan. Ada hal yang kayak gitu masih ada di Prancis itu. Ya tapi itu kalau orang lihat itu lebih ke ya itu fluktuatifnya sosial lah di situ, maksudnya sama kegemaran, belum lagi itu masuknya ke identitas kan. Apalagi udah nyangkut pautnya ke soal kultur di sana. Maksudnya kan kalau kultur orang Afrika dengan orang Eropa kan agak sedikit jomplang gitu kalau lihat secara kasat mata. Kan kultur kita lihat di Afrika kan mereka cenderung having fun, senang-senang, banyak tari-tarian dan kayak gitu kan, sedangkan Eropa itu ada mungkin tarian-tarian tapi lebih ke kalem tari-tariannya yang tidak. Dan Prancis juga mungkin setahu Agim ya secara habit atau budaya masyarakatnya ya cukup individualis ya. Ya, mengikuti negara-negara Eropa lainnya kan.
Maksudnya kan itu Bahkan sangat individualis mungkin dibanding negara Eropa di sekitarnya. Prancis cukup cukup yang game tahu ya, Ya. cukup terkenal soal individualis ini. Hmm. Maka dari itu pemecahnya ya itu tadi Sepak bola. Berarti sepak bola di Perancis ini sudah sampai ke identitas. Maksudnya sepak bola sudah jadi identitas negara Perancis atau ya kayak di Spanyol kayak gitu atau enggak? Kalau orang lihat udah kayak gitu. Kalau mau kebanding kan ya banding PSG sama Marseille aja. Marseille. Iya ya. Yang sampai saling sikut. Ya kayak tawuran lah simpelnya gitu. Ya, malah mungkin bisa dibilang di Eropa saat ini ultras PSG sangat sangat inilah ya. Bukan fanatik lagi tapi fanatis. Udah lebih lah gitu. Kadang di di final kemarin juga kan ada kejadian gitu. Justru ultras PSG ini cukup keras. Ya berarti kalau misalnya lihat kayak gitu berarti emang supporter sepak bola di sana emang cinta sekali sama sepak bola. Emang balik lagi kan sepak bola sebagai pemersatu kan. Ya, jadi mungkin ketika alat mereka untuk bersatu ada sedikit pergeseran makna atau apa, mereka pasti ya protesnya lewat kayak gitu. Justru tapi lagi mau nambahin ya soal pendapat Fikri tadi soal ada beberapa orang kok Prancis ini kebanyakan imigran gitu. Emang kenapa? Apakah gak pede kah atau apa? Kalau menurut Agi gitu ya, dengan nilai-nilai revolusi Prancis ini yang tadi disebut ya dan segala macam. Soal liberté, égalité dan fraternité itu justru ya harusnya tidak ada sekat untuk apa ya mengkotak-kotakan ini dari turunan atau apa. Justru dengan revolusi Prancis, nilai-nilai revolusi Prancis ini ya kesetaraan harusnya ditetapkan. Maka dari itu kemerdekaan di atas Indonesia. Maka dari itu para penggemar maksudnya penggemar sepak bola yang melihat timnas Prancis ya jangan aneh karena nilai-nilai revolusi Prancis sudah melekat jadi di masyarakat Prancis. Jadi jangan ada perspektif lagi soal kenapa dia dari mana asalnya ya sebenarnya itu nggak penting sih maksudnya karena ya sekarang Prancis sudah jadi Prancis lah gitu. Ya betul ya keturunan itu mah hanya soal genetik saja gitu, bukan lagi soal balik lagi kan maksudnya suatu negara dibentuk atas berdasarkan kolektivitas untuk merasa aman ya kan, kebanyakan negara kan dibentuknya kayak gitu. Selain itu kayaknya football kultur di Prancis ini sangat ya besar, maksudnya kalau ada ultras dan segala macam yang kayak gitu-gitu. Kayaknya dia perencanaan dari kecil sampai ke besarnya kayaknya udah ada trajektori atau udah ada trajeknya gitu. Benar, kan si Ajeng tadi bilang pemerintah itu ngewadahin untuk pemain-pemain itu dididik. Makanya kan di Federasi Prancis itu ada salah satu apa namanya tuh? IDF apa sih? INF. Ya, INF. INF apa sih? INF Clairefontaine. Itu tuh salah satu sistem yang membuat anak-anak tuh bisa main bola gitu. Jadi sistem itu terstruktur. Karena federasi itu Prancis sendiri itu bukan berpikir apa biasanya. Sudah punya program atau kurikulum. Bukan program. Dia tuh meyakini ya. Prancis meyakini bahwa sepak bola tuh bisa sampai di tahap paling atas. Semua itu dimulai dari bawah. Jadi dengan sistem yang benar sampai ke atas. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak keberuntungan doang, jago skill doang gitu. Makanya Prancis jarang ngadopsi beberapa pemain diaspora gitu kayak misalnya. Ya kan jarang kan. Ya, Prancis. Iya, dan salah satunya yang game tahu ya. Produk asli pemain Prancis khususnya PSG. Siapa sih yang pemain saya tuh? Ousmane Dembélé. Desir Doué. Itu salah satu produk ide dari kecil ya program dari kecil Prancis gitu. Sebenarnya Mbappé juga program dari kecil. Kan akademi dari Monaco dia. Walaupun pas senior dia pindah Monaco bentar, pindah PSG. Tapi banyak kayak Titi, Thierry Henry. Zidane bisa tuh. Drogba pun akademinya di ini. Prancis.
Prancis ya. Oh Drogba. iya sih. Sebelum dia ke Chelsea. Bahkan sama kadang masyarakat mengetahui bahwa Liga Prancis baru ramenya sekarang, padahal dari dulu Udah Udah rame. sudah ya misalkan bintang-bintang, bahkan Ronaldinho sebelum ke Barca pun Di PSG PSG dulu. PSG. Ya betul Dari betul. itu ya Prancis sudah punya program yang itu tadi, yang dari kecil. Buat pembinaan dininya Prancis bagus. Ya. Ya sih, sejauh ini Prancis emang ya maksudnya dia perform dari Piala Dunia tahun 2000 ke atas gitu. Kita kalau melihat dari 2000 ke atas, Prancis ada terus dia sebagai Betul. kontender kuat gitu. Beda sama misalnya rekan-rekannya yang lain gitu, negara Eropa Iya. kayak Itali kan sekarang. Itali Nggak kemana dia. Prancis selalu punya generasi pemain yang terbaik lah, bisa dibilang dari negara kontestan lainnya gitu ya. Kadang Inggris punya generasi bagus setelah Steven Gerrard, Beckham dan sebagainya, Klopp gitu. Tapi kalau Prancis selalu ada gitu. cepat regenerasinya lagi. Ayo aja ada pendapat lain? Sama, karena kan balik lagi kan tadi karena banyak keberagaman tadi. Orang mikir dengan banyak keberagaman banyak otak atau banyak budaya banyak apa gitu menjadi penghalang. Kalau Prancis enggak. Malah itu jadi penyatu. Seharusnya kayak gitu emang. Harusnya gitu. Iya. Makanya dapat dilihat waktu juara Pildun 98 sama 2018. Oh iya, itu ngeri. Kalau mau dilihat yang benar-benar pure berapa orang? Ya, cuma sedikit. Ya, semua pure. Ya, gara-gara keberagaman itu tadi. Semua pure. Iya. Dikaitkan dengan revolusi Prancis yang soal apa istilahnya kesetaraan, kebebasan dan persaudaraan, ya semuanya Prancis. Jadi orang-orang Prancis sekarang sudah tidak melihat ini imigran atau apa gitu. Itu mungkin ya dari negara-negara luar atau pendidik di luar Prancis yang masih bilang Prancis. Ya kalau nggak biasanya mereka masih punya paham rasisme sedikit. Biasanya orang-orang kayak gitu. Maksudnya semakin ya kayak gitu kan kadang orang-orang julid ngeliat Prancis kayak ini Prancis. Pemain ininya bagus-bagus semua, harusnya mereka main di negara asal. Enggak lah ya, negara asalnya Prancis. Balik lagi peraturan kalau misalkan ngambil contoh kayak Indo apa sama Prancis nih. Prancis bisa kayak gitu ya, bisa bilang mau dia mengambil dengan negara dia atau negara Prancis, dua-duanya negara dia. Dia megang 2 paspor. Iya. Secara hukum dia 2 negara itu. Sah lagi. Sah. Ya, secara hukum. Jadi nggak ada yang pure Prancis atau enggak, semuanya Prancis. Ya. Bukan berarti warna kulit satu pink, kuning, hijau. Yang pink siapa sih? Yang pink siapa? Bukan berarti masalah kulit jadi bukan orang Prancis. Betul. Saya setuju di bagian pinknya kurang. Menurut kalian berdua nih kan, tadi udah ngebahas beberapa kultur, gimana kultur orang Eropa bertemu orang Afrika gitu. Itu ngaruh nggak ke development atau bukan football kultur, ke playing style lah kayak gitu? Harusnya ngaruh. Kenapa orang bilang ngaruh? Karena Afrika, anggaplah Prancis tadi kan terstruktur sistemnya kan. Dibantu dengan yang Afrika ini dengan fisiknya bagus. Secara genetik bagus. Terus kreativitas di lapangannya. Oh iya. Apalagi kalau ngomong endurance. Gen Afrika mantap jangan dilawan. Lalu ditambah IQ, orang Prancis kan pinter, maka dari itu banyak hasilnya kayak gitu juga. Semua itu jadi satu kesatuan. Udah, jadi Mbappe. Iya, betul. Harus, walaupun saya fans Barcelona, tapi saya harus mengakui Mbappe keren. Memang itu. Coba Mbappe ngikut Messi ke Barca. Ya. Suara tidak bro. Suara tidak Mimpi bahasa. Bias. Maaf ya. Ya tapi gitu maksudnya, berarti secara playing style yang kayak gitu itu pasti ngaruh kan. Apalagi ditambah. Ya sih, orang juga setuju. Soalnya sepenglihatan orang, beberapa pemain Prancis emang punya fisik kuat. Jarang yang diganti maksudnya kalau ngeliat Prancis di beberapa turnamen ke belakang, mereka mau diganti itu mereka masih punya stamina sebenarnya. Tapi gara-gara mungkin kebutuhan taktik dan segala macam itu memang di luar. Itu balik ke pelatih lah gitu.
Dan orang juga gak akan komentarin itu. Soalnya orang lebih suka gimana multikulturalnya Prancis. Latar belakangnya kan. Iya. Di belakangnya gimana. Soalnya kayaknya orang Prancis seneng-seneng aja gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu, mau dia apa saya gimana juga ya udah gitu. Yang penting mah nggak ribut gitu. Jadi kan balik lagi ke misalkan ada orang Prancis yang ngaku dia Prancis terus dia anarkis, mungkin berarti bukan orang Prancis. dia menodai Karena kan revolusi nilainya. tadi, nilai-nilai revolusi tadi yang persaudaraan, keberagaman, dan kesetaraan. Terus kalau dia kayak gitu bukan orang Prancis pasti. Cuman KTP. Betul. Nggak ada KTP di sini. Apa tuh? KTP ya. KTP. Jadi ya untuk penonton tolong diingat, Prancis didirikan bukan ya, sepak bola Prancis dibuat bukan untuk sekadar menjadi wadah sepak bola dengan narasi tunggal bahwa kamilah yang paling baik, bukan, tapi merekalah yang paling baik. Begitu penutup dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu konten kami selanjutnya. Semoga Indonesia bisa seperti Prancis. Bye.